Shalom, selamat pagi adik-adik kelas pra remaja. Apa kabarnya kalian semua sayang? Sehat? Puji Tuhan. Tetap selesaikan tugas kalian, ujian kalian secara online dengan penuh semangat. Yakin kalian pasti dapat nilai yang bagus dari Tuhan. Dan saat ini, walaupun kita stay at home, kita mau terus belajar menyenangkan hati Tuhan. Kita mau punya hati seperti hati Tuhan Yesus. Kita mau katakan, Tuhan, ini tugas kami. Seperti hatimu Yesus. Sekali lagi ya. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, sesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Kita mau angkat satu pujian kita lagi. Kita mau bilang, Tuhan membentuk kita bukan berdasarkan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Kita yakin kalau Tuhan yang membentuk kita, walaupun awalnya sakit, tapi akhirnya semuanya akan menjadi yang baik buat kita. Kita mau angkat pujian. Setelah hidup telah ditebus oleh kuasa darah
kita mau bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami masih bisa beribadah secara online bersama-sama dengan seluruh teman-teman dan rekan-rekan kami di seluruh dunia, terlebih khusus di tengah-tengah gereja kami, Gereja Batakaro Protestan, dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan, semuanya ini atas izin dari Tuhan Yesus. Berkati kami Bapa, berkati setiap pujian kami, berkati agar kiranya semuanya ini menambah sukacita bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati Tuhan, untuk kami dapat menyimpan firman Tuhan dengan baik di dalam hati kami. Berikan kami telinga, supaya dapat mendengarkan dan kami bisa mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Dan biarlah itu semua menjadi kekuatan bagi kami. Berkati kakak kami yang menyampaikan firman Tuhan, sembunyikan dia jauh di balik salib Tuhan, biar segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mempertaruhkan kebaktian kami dari awal sampai pada kesudahannya. Haleluya. Amin. Kita sama-sama saat ini mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak kita. Semuanya duduk tenang, dengarkan dengan baik, siapkan Alkitab kalian. Bukan HP, tapi Alkitab. Selamat mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Shalom, apa kabar adik-adik? Pastinya kabarnya baik-baik ya. Puji Tuhan, kita masih bisa beribadah di minggu ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kita memang ibadah secara online ya adik-adik. Kita berdoa terus supaya nanti pada waktunya keadaan negeri kita ini lebih baik lagi, sehingga kita bisa ibadahnya langsung bertemu di gereja ya, beribadah bersekutu di gereja Tuhan. Bersyukur kita sepanjang minggu ini Tuhan menjaga, memelihara kehidupan kita dalam semua kegiatan kita. Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan, dan minggu ini kita ibadah secara online. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita dulu. Kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus yang mengajari kita, yang mampukan kita untuk boleh berkonsentrasi di dalam ibadah minggu ini. Mari adik-adik, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang satu minggu Tuhan memelihara menjaga kami, hingga pada hari ini, di minggu ini Tuhan, kami boleh lagi beribadah secara online. Terima kasih Bapa, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tetap kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah putus-putus dalam hidup kami. Terpuji Engkau Tuhan dalam hidup kami, terpuji Engkau Bapa dalam setiap tingkah laku, perbuatan, sikap kami sepanjang hari-hari kami. Dan pagi ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awalnya sampai nanti akhir. Biarlah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ada di tengah-tengah ibadah kami secara online ini, urapi setiap kami Tuhan. Dan kiranya juga semua puji-pujian yang kami naikkan juga pada hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati-Mu, ya Bapa, ya Aba kami. Bapa di surga, saat ini kami telah satukan hati kami untuk kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, setiap pribadi kami. Urapilah hati dan pikiran kami, kuasai kami Tuhan, kuasai hidup kami. Tuhan juga memberkati kakak kami yang menyampaikan firman-Mu. Pakailah dia Tuhan dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Biarlah kami juga boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti pada waktunya pun kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami di masa remaja kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menolak semua kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu konsentrasi kami untuk beribadah di hari ini.
Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dan kami mau menyambut firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Dan nanti untuk pembacaan kita yang kedua diambil dari Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Ya adik-adik, udah dapat semuanya? Oke, kalau sudah dapat, sudah ketemu, baiklah kita akan membacakannya. Kakak akan membacakan untuk kita semua dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Dan pembacaan kita yang kedua dari Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sampai demikian firman Tuhan ya adik-adik. Dan hari ini dalam bacaan kita ini, perikop kita ini, temanya adalah Trinitas. Ya adik-adik, Trinitas atau Tritunggal. Kita pasti sering mendengar ya, sering mendengar kata Trinitas, Tritunggal, Allah Tritunggal. Ya adik-adik, dari Alkitab kita ini dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6 ini, latar belakang bahan perikop ini adalah mengenai keberadaan warga jemaat di Korintus waktu itu yang berbeda pendapat mengenai karunia-karunia roh ya. Di sini Paulus menekankan bahwa sekalipun karunia-karunia itu berbeda, tetapi hanya ada satu pemberinya. Dan Paulus memakai tiga kata yang berbeda untuk menunjukkan karunia-karunia itu sendiri. Ayat 4-nya, karunia itu adalah karismata, karunia dari kasih karunia Allah. Ayat 5, karunia itu adalah diakonia, bentuk-bentuk pelayanan. Ayat 6, karunia itu adalah daya, perbuatan ajaib, kuasa-kuasa yang diaktifkan oleh Allah dalam tiap orang. Dalam 1 Korintus 12 ini Paulus mengkaitkan asal mula distribusi karunia. Karunia itu adalah setiap pribadi dari Tritunggal. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ya adik-adik, tentang Trinitas ini, tentang Tritunggal ini, itu hanya ada di agama Kristen, hanya ada oleh kita ya, karena agama Kristen yang memiliki konsep Trinitas Tritunggal tersebut. Agama lain tidak ada. Dalam Trinitas ini, Tritunggal ini mengatakan bahwa Allah itu memiliki tiga identitas, yaitu Bapa, Putra atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan seringkali juga banyak perumpamaan, ada perumpamaan yang menjelaskan tentang arti Tritunggal atau Trinitas ini adik-adik. Seperti seorang suami, kalau dalam keluarganya, rumah tangganya, dia dipanggil suami karena dia mempunyai tanggung jawab kepada istri dan keluarganya. Kalau di dalam
kantor tempat dia bekerja, dia dipanggil sebagai karyawan ataupun manajer. Kalau di rumah, di tengah-tengah keluarganya bersama orang tuanya, dia dipanggil sebagai anak. Ya, jadi ada istilahnya itu 3 pribadi tapi 1 hakikat, 3 tugas tanggung jawabnya tapi orangnya hanya 1, hanya itu saja ya adik-adik, ya kan? Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ada dekat sama kita. Dalam pembacaan kita tadi yang kedua dibilang Lukas 3 21 sampai 22 tadi itu mengatakan bahwa saat Yesus anak Allah dibaptis oleh Yohanes, maka turunlah Roh Kudus, Roh Allah dalam bentuk burung merpati ke atasnya, dan terdengar suara Allah, Bapa, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah adik-adik, kita bersyukur ya sebagai anak Tuhan. Kita bersyukur betapa Tuhan itu yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sangat dekat dengan kehidupan kita adik-adik. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan menciptakan dunia ini termasuk kita, termasuk adik-adik dan semuanya ciptaan Tuhan. Tuhan juga yang mau mengambil rupa sebagai manusia dari seperti manusia dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Dan Tuhan juga yang senantiasa memberikan penghiburan, pertolongan kepada kita melalui Roh Kudusnya. Jadi adik-adik, kita bersyukur ya, kita boleh mempunyai Allah yang luar biasa. Allah Tritunggal, Trinitas, 1, 3 tugas tanggung jawabnya, tapi 1 pribadinya yaitu Yesus Kristus. Nah adik-adik, sebagai ayat hafalan kita hari ini kita mau baca dari 2 Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus 13 2 Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 13. Korintus 13 ayat 13 adik-adik. Semua kitanya lihat ya, 2 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Itu yang menjadi ayat hafalan kita ya adik-adik, 2 Korintus 13 ayat 13. Baiklah adik-adik, hari ini kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa adik-adik. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan di hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu itu tertanam dalam hati kami Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami boleh tetap berkenan di hadapan-Mu menjalankan firman Tuhan. Hari ini kami diajar, kami belajar dari firman Tuhan bagaimana Allah Tritunggal. Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam dunia ini Bapa. Ada 3 tugas yang Kau emban Tuhan dalam kehidupan kami. Ada 3 tugas tanggung jawab, tetapi 1 pribadinya, yaitu hanya Yesus Kristus saja. Yaitu kami percaya Tuhan, kami tahu bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus tetap menyertai kehidupan kami. Pakaikan kami juga Tuhan untuk boleh menjadi pelaku firman, agar dalam kehidupan kami ini kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan.
dalam hal yang paling kecil pun kami bisa menjadi pelaku firman di tengah-tengah kehidupan dalam keluarga kami, di dalam sekolah kami, di dalam pergaulan kami. Tuhan, ajari kami Bapa, supaya hanya nama Tuhan saja yang kami permuliakan, hanya nama Yesus saja yang kami agungkan dalam kehidupan kami. Allah Tritunggal kami imani, kami percaya tetap ada dalam kehidupan kami. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai kami, melingkupi kehidupan kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah selesai dibacakan pada hari ini, tapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang tetap menaruhkan dalam setiap hati kami, setiap hati adik-adik kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Allah itu baik, Allah sungguh amat baik dan tidak pernah tinggalkan kami, selalu dekat, selalu menjaga, memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami sampai selesai nanti. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang biasa disebut juga dengan ketiganya yang esa. Untuk menyambut firman Tuhan, kita mau angkat pujian hormat bagi Allah Bapa dalam sikap yang sopan di hadapan Tuhan.
Oke, kita mau akhiri kebaktian kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sudah selesai beribadah pada hari ini Tuhan. Kami sudah belajar hari ini dari firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan kakak sekolah minggu kami, itu boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Ajari kami, bentuk kami Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang mandiri di dalam Tuhan. Untuk menjadi anak-anak yang terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Mari Bapa, berkati seluruh adik-adik kami Tuhan. Di dalam mereka menjalani tugas akhir di sekolah mereka secara online. Tuhan tetap berikan mereka kesabaran untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan secara online. Biar segala sesuatu yang mereka kerjakan itu membuahkan hasil yang baik untuk diri mereka sendiri dan untuk orang tua, terlebih khusus untuk nama Tuhan saja. Terima kasih banyak Bapa, berkati kami Tuhan, biarlah Tuhan tetap menjagai kami, Tuhan tetap memelihara kami di dalam kehidupan kami dan aktivitas kami yang walaupun hanya stay at home. Kami percaya tuntunan tangan kasih Tuhan akan selalu hadir bagi seluruh adik-adik kami kelas pra remaja. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik pra remaja. Tetap semangat ya sayang. Kalian anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus. Jangan lupa tetap cuci tangan yang bersih. Kalau keluar pakai masker, makan makanan yang bergizi. Atur jam istirahat yang cukup supaya kalian tetap sehat walaupun stay at home. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.